Pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya, selanjutnya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal memaparkan rencana pengembangan wilayah metropolitan Lampung Raya akan dimulai tahun 2026. Kawasannya mencakup kota Bandar Lampung serta wilayah penyangga di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran. Pengembangan metropolitan akan ditopang berbagai proyek strategis, mulai dari Bandara Raden Intan II, Kampus ITERA, Kota Baru, jaringan jalan tol, hingga rencana jalur kereta api dan kawasan industri Katibung. Gubernur Mirza dalam paparannya saat ekspos capaian tahun 2025 di Mahanagung pada Minggu 28 Desember 2025 menjelaskan bahwa pembentukan kawasan metropolitan tidak bisa dihindari seiring meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, serta kebutuhan infrastruktur yang terus berkembang. Menurutnya, Metropolitan Lampung Raya lahir karena adanya peningkatan jumlah penduduk, berkembangnya infrastruktur, serta terpusatnya berbagai kegiatan ekonomi, jasa, dan pendidikan tinggi di wilayah perkotaan. Ditambahkan Gubernur, penataan kawasan metropolitan diberlakukan agar pembangunan tidak berjalan sporadis dan tetap terarah. Dengan perencanaan yang matang, wilayah perkotaan dan kawasan penyangga dapat tumbuh secara seimbang. Diuraikan Gubernur Mirza, pihaknya ingin pembangunan terencana, tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan konsep metropolitan, konektivitas antar daerah bisa diperkuat dan dampaknya langsung ke masyarakat. Dalam rencana delinasi, kawasan metropolitan Lampung Raya mencakup kota Bandar Lampung, serta wilayah penyangga di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran. Wilayah tersebut dinilai memiliki keterkaitan kuat dari sisi ekonomi, sosial, dan mobilitas penduduk. Gubernur menambahkan pengembangan metropolitan akan ditopang oleh berbagai proyek strategis, mulai dari Bandara Raden Intan II, Kampus ITERA, Kota Baru, jaringan jalan tol, hingga rencana jalur kereta api dan kawasan industri Katibung. Ditegaskan Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang Sumatera jika dikelola dengan konsep metropolitan yang kuat. Perputaran ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di satu titik, tetapi menyebar dan memberikan nilai tambah bagi daerah. Gubernur Mirza berharap pengembangan metropolitan Lampung Raya dapat menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama membuat gebrakan terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup. Bupati Egi mengeluarkan surat edaran yang isinya kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup dan dengan tegas melarang berbagai bentuk perusakan lingkungan, lengkap dengan ancaman, sanksi pidana, dan denda miliaran rupiah bagi pihak yang melanggarnya. Menurut Bupati Egi, kebijakan yang dituangkan lewat Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2025 sebagai respon maraknya bencana alam di sejumlah wilayah yang dinilai dipicu oleh kerusakan lingkungan, seperti alih fungsi lahan, penebangan liar, dan pembakaran hutan. Melalui surat edaran itu, kata Bupati Egi, pihaknya berupaya menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama dan harus ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Surat edaran tersebut juga meminta ASN di Lampung Selatan untuk aktif mensosialisasikan kepada masyarakat. Salah satu poin utama adalah kewajiban mengindahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
khususnya pasal 50 yang melarang berbagai aktivitas di kawasan hutan tanpa izin. Larangan tersebut mencakup penguasaan kawasan hutan secara tidak sah, perambahan hutan, penebangan pohon di radius tertentu dari sungai, mata air dan waduk, pembakaran hutan, hingga pengangkutan dan perdagangan hasil hutan ilegal. Selain kawasan hutan, surat edaran itu juga menegaskan larangan menebang pohon di ruang terbuka hijau RTH publik, jalur hijau, jalan milik daerah, hutan kota, kawasan perkantoran, pusat perdagangan, fasilitas pendidikan, taman hiburan, tempat olahraga, hingga taman pemakaman yang dikelola pemerintah daerah. Bupati Egy menegaskan, setiap pelanggaran terhadap ketentuan di kawasan hutan akan dikenai sanksi sesuai pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. Sementara itu, pelanggaran terhadap ketentuan ruang terbuka hijau dan tata ruang dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dengan ancaman penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga 1,5 miliar rupiah. Masih di Lampung Selatan, menindaklanjuti SE Nomor 24 Tahun 2025 sebanyak 5.792 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di Lampung Selatan serentak melakukan aksi penanaman pohon melalui kampanye bertajuk Pohon Asuh. Gerakan hijau yang digagas dari lingkungan birokrasi tersebut menjadi simbol komitmen aparatur pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di bumi Mufakat. Setiap pegawai diwajibkan menanam pohon dan merawat minimal 1 pohon di lingkungan kerja masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab personal terhadap lingkungan. Masing-masing pohon kemudian diberi barcode sesuai identitas PPK paruh waktu. Kampanye Pohon Asuh dimulai dari jajaran Badan Kepegawaian dan Diklat, BKD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Dinas Perhubungan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo. Gerakan ini kemudian diikuti secara serentak. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, setelah penantian panjang selama bertahun-tahun, sebanyak 2.336 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK paruh waktu Pemkab Lampung Barat akhirnya resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus. Pelantikan berlangsung khidmat di halaman kantor Bupati Lampung Barat pada Senin 29 Desember 2025. Dalam sambutannya, Parosil Mapsus menegaskan bahwa pelantikan bukan sekedar seremoni, melainkan bentuk pengakuan negara atas pengabdian panjang para tenaga honorer yang selama ini setia bekerja untuk daerah dan bangsa. Parosil menyebut ribuan PPK paruh waktu yang dilantik berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari SMA, D3 hingga S1, dengan masa pengabdian yang tidak singkat. Bahkan sebagian di antaranya telah menanti pengangkatan hampir belasan hingga puluhan tahun. Pada kesempatan tersebut, Parosil juga menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para PPK paruh waktu. Menurutnya, tidak semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan pelantikan seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Parosil turut menyinggung pengorbanan pribadi yang dialami para tenaga honorer selama mengabdi. Bahkan ada yang harus berpisah dengan pasangan atau menghadapi tekanan ekonomi demi mempertahankan status sebagai abdi negara. Bupati Parosil juga mengajak seluruh PPK paruh waktu untuk selalu bersyukur atas capaian yang diraih hari ini. Menurutnya, mereka yang dilantik merupakan orang-orang terpilih dan pandai bersyukur. Parosil turut berbagi pengalaman pribadinya saat masih menjadi guru honorer dan aparatur PEKON pada tahun 2000 dengan gaji hanya di Rp80.000 per bulannya. Lebih lanjut, Parosil menjelaskan
bahwa pengangkatan PPK paruh waktu ini merupakan hasil kebersamaan dan solidaritas ASN di Lampung Barat. Bahkan sebagian tambahan penghasilan pegawai TPP ASN dialihkan untuk mendukung pembiayaan PPK paruh waktu. Mengakhiri sambutan, Parosil atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyampaikan selamat bertugas kepada seluruh PPK paruh waktu yang dilantik. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Iya pemirsa, Kepolisian Daerah Lampung kemarin menggelar doa bersama lintas agama. Dimaksudkan sebagai ikhtiar spiritual untuk keselamatan dan kebangkitan masyarakat Lampung. Doa bersama dengan tema harmoni doa lintas agama dari Indonesia untuk Sumatera Bangkit. Diikuti berbagai elemen masyarakat serta unsur Forkopimda. Menurut Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf, doa bersama lintas agama dapat menjadi ikhtiar spiritual untuk keselamatan dan kebangkitan masyarakat Lampung. Doa lintas agama bukan sekedar seremoni, melainkan ikhtiar batin dan spiritual seluruh elemen masyarakat. Doa bersama dilaksanakan dengan harapan untuk keselamatan dan kebangkitan bersama. Kapolda menyampaikan doa lintas agama dilakukan dalam suasana penuh kebersamaan dan kekhidmatan sebagai bentuk empati dan duka cita mendalam kepada para korban bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Menurutnya, harmoni antar umat beragama merupakan kekuatan sosial yang harus terus dijaga, terutama di tengah situasi krisis dan bencana. Kapolda juga menyinggung sejumlah bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari banjir hingga tanah longsor, yang mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur. Atas nama Polda Lampung, Kapolda menyampaikan empati dan duka cita mendalam kepada seluruh korban bencana. Kapolda mendoakan semoga para korban diberikan kekuatan, ketabahan, dan kemudahan dalam proses pemulihan. Terkait potensi bencana khususnya pada masa libur Natal dan Tahun Baru, Helvi menyebut Polda Lampung bersama Forkopimda, TNI, dan pemerintah daerah terus meningkatkan kesiapsiagaan, mulai dari pemetaan wilayah rawan bencana hingga penguatan koordinasi lintas sektor. Kapolda juga menghimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mitigasi bencana dengan meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi resmi pemerintah, serta tidak mudah terpengaruh isu yang dapat memicu kepanikan. Menjelang pergantian tahun, Kapolda Lampung turut menghimbau masyarakat agar merayakan malam tahun baru secara sederhana dan bermakna, tanpa euforia berlebihan yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung terus menggeber komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Tak sekedar wacana, komitmen itu diwujudkan lewat penyerahan beasiswa pendidikan kepada ribuan pelajar dan mahasiswa. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana secara resmi menyerahkan beasiswa kepada 6.346 siswa SMA, SMK, dan mahasiswa perguruan tinggi pada Senin 29 Desember 2025. Program ini menyasar pelajar dari keluarga belum mampu sebagai upaya mencegah terjadinya putus sekolah akibat keterbatasan biaya. Setiap penerima mendapatkan bantuan biaya pendidikan disertai uang tunai masing-masing sebesar 1,3 juta rupiah untuk siswa SMA dan SMK dan 1,5 juta untuk mahasiswa perguruan tinggi. Eva Duyana menjelaskan sektor pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, kualitas generasi muda hari ini akan menentukan arah pembangunan Bandar Lampung ke depannya. Kita bagikan kurang lebih 6.000 lebih ya, SMK, SMA, dan perguruan tinggi. Dan jumlahnya anak SMA itu 1.300.000, anak SMA, anak perguruan tinggi 1,5 juta. Nah, harapan kita ke anak-anak ini tetap bisa sekolah, tetap bisa belajar dengan baik. Nanti tahun depan kita tingkatkan menjadi 10.000 anak untuk SMK, SMA, 5.000 anak untuk perguruan tinggi. Tadi Bunda Eva juga tambahkan, nanti anak-anak yang kelas 3 ya mau ujian, nanti dari awal mereka akan kita 2027 kita akan
kerjasama dengan bimbel yang ada di Bandar Lampung supaya mereka bisa masuk perguruan negeri yang ada di Bandar Lampung. Dirinya memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan objektif dengan melibatkan pihak sekolah, perguruan tinggi hingga kecamatan. Melalui program ini, Pemkot Bandar Lampung berharap mampu mencetak generasi muda yang cerdas, berdaya saing, serta memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Selanjutnya pemirsa, rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung menyepakati 6 rancangan peraturan daerah, unsur inisiatif DPRD, dan 2 raperda prakarsa pemerintah Provinsi Lampung untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Paripurna dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela Forkopimda. Menutup tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat 2 terkait 6 raperda unsur inisiatif DPRD dan 2 raperda prakarsa pemerintah Provinsi Lampung. Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar dihadiri langsung Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan, dan Kepala OPD terkait. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas persetujuan tersebut dalam rapat paripurna penetapan persetujuan raperda yang digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung. Salah satu raperda yang disetujui adalah raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang di dalamnya mengatur komoditas strategis ubi kayu atau singkong. Menurut Jihan, pengaturan komoditas singkong dalam raperda tersebut disusun untuk mengedepankan kepentingan petani, menjamin keberlanjutan industri, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dirinya juga mengapresiasi kerja panitia khusus Pansus Singkong DPRD Provinsi Lampung yang dinilai telah membahas persoalan tata kelola singkong secara komprehensif. Regulasi menjadi landasan penting dalam melindungi dan memberdayakan petani guna mendorong swasembada pangan dan generasi petani sekaligus menjadikan ubi kayu sebagai komoditas prioritas Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV menyampaikan. Ya pemirsa, DPRD Provinsi Lampung memparipurnakan laporan Panitia Khusus Tata Niaga Singkong pada Senin 29 Desember 2025. Ketua Pansus Magdir Ilyas menyampaikan Pansus telah merampungkan tugas selama 1 tahun dengan jumlah capaian yang berdampak langsung pada petani singkong di daerah ini. DPRD Provinsi Lampung memparipurnakan laporan Panitia Khusus Tata Niaga Singkong pada Senin 29 Desember 2025. Ketua Pansus Magdir Ilyas menyampaikan Pansus telah merampungkan tugas selama 1 tahun dengan sejumlah capaian yang berdampak langsung pada petani singkong di daerah ini. Adapun hasil dari Pansus itu, terbitnya Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Magdir mengungkapkan, kompleksitas persoalan tata niaga singkong membuat Pansus bekerja hampir 12 bulan, sejak Januari hingga Desember 2025. Padahal secara aturan, masa kerja Pansus dapat diselesaikan dalam 3 bulan. Menurutnya, Pansus menemukan berbagai persoalan yang selama ini membebani petani,
mulai harga jual yang tidak wajar, biaya produksi tinggi, pupuk yang belum disubsidi, hingga kebijakan impor yang menekan harga singkong petani. Mikdar mengatakan, hasil perjuangan mulai terlihat, mulai dari pupuk bersubsidi untuk singkong yang diberlakukan tahun ini, hingga adanya penguatan pembatasan impor. Selain itu, keluarnya pergub terkait harga dasar singkong juga dinilai sebagai langkah penting bagi kesejahteraan petani. Dirinya menambahkan pergub ikut perkuat melalui dimasukkannya komoditas singkong dalam Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan payung hukum yang lebih kuat. Pelanggaran tata niaga ke depan tidak hanya berkonsekuensi administratif, tetapi juga pidana. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf menyampaikan sejumlah capaian kinerja Polda Lampung sepanjang tahun 2025. Diungkap 14 anggota Polda Lampung disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Polda juga terus memproses kasus illegal logging di pesisir barat. Polda Lampung juga mengingatkan ada 511 perusahaan di Lampung yang berkewajiban memberi 20% lahan HGU untuk masyarakat. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf memimpin langsung rilis akhir tahun 2025 di GSG Mapolda Lampung pada Senin 29 Desember 2025. Kapolda mengungkap sepanjang tahun 2025 ada 14 anggota Polda Lampung yang dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Di pihaknya juga memastikan kasus illegal logging di pesisir barat jalan terus. Kapolda juga mengingatkan 511 perusahaan di Lampung harus memberikan 20% lahan HGU untuk masyarakat. Kapolda juga menyampaikan komitmen Polda Lampung dalam menegakkan disiplin internal, setidaknya ditunjukkan dengan telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 14 anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sementara polisi terkena kode etik profesi pada 2025 sebanyak 106 kasus, padahal tahun 2024 hanya ada 74 perkara. Langkah tegas terhadap anggotanya tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Lampung dalam menjaga integritas institusi Polri dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran. Sementara itu, selama 2025, Polda Lampung mendapatkan pengaduan masyarakat Dumas sebanyak 243 kasus, naik 30% dari tahun 2024 yang hanya 215 kasus. Kapolda juga menyampaikan update kasus pembalakan di wilayah pesisir barat yang sudah memeriksa 20 saksi dan 1 saksi ahli didatangkan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menurutnya penanganan kasus illegal logging di pesisir barat terus didalami. Pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan transparan. Kapolda Helvi Assegaf juga mengingatkan 511 perusahaan di Provinsi Lampung agar memberikan 20% lahan HGU untuk masyarakat. Menurut Kapolda, pihaknya mengaku bahwa ada permasalahan tanah di Lampung, sehingga pihaknya memetakan permasalahan tanah tersebut yang cukup tinggi. Pihaknya setelah mempelajari aturannya tersebut bahwa ada kewajiban untuk pemegang HGU wajib memberikan 20% HGU untuk masyarakat sekitar. Hal tersebut tertuang dalam PP nomor 26 tahun 2021. Perusahaan boleh mempersiapkan HGU tersebut dan boleh memberikan langsung kepada koperasi maupun kelompok tani. Kapolda mengatakan dalam waktu 6 bulan harus terrealisasi dan jika tidak terpenuhi maka izin HGU perusahaan bisa dibekukan. Ditegaskan Kapolda memberikan lahan HGU 20% oleh perusahaan kepada masyarakat tersebut harus dibuatkan surat perjanjiannya dengan pihak notaris. Kemudian setelah semua surat menyurat selesai, maka akan disimpan oleh kepala daerah dan juga perusahaan sebagai dokumen negara. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Lampung, Kombes Pol Sakeus Ginting,
mengungkap pada 2025 pihaknya menargetkan 19 berkas perkara dan berhasil merealisasikan 29 berkas perkara. BNNP Lampung bersama aparat penegak hukum lainnya berhasil mengungkap 14 kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, barang bukti narkotika yang disita sabu seberat 28 kilo 333 gram dan ganja seberat 870 gram serta ekstansi 64 butir. Menurut Kombes Pol Sekus saat melakukan press release di aula lantai 3 kantor BNNP Lampung pada Senin 29 Desember 2025, bahwa pihaknya bersama aparat penegak hukum lainnya secara kolaboratif berhasil mengungkap 14 kasus tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu seberat 28.333,18 gram, ganja 870 gram, dan ekstasi 64 butir. Dijelaskan Kombes Pol Sekus bahwa 2025 pihaknya mencatatkan sejarah dalam pemberantasan narkotika melalui keberhasilan mengungkap kasus penyelundupan sabu seberat 14.952,80 gram dari kendaraan roda 4 yang ditangkap di Jalan Tol Palembang Bangkahuni KM 240, tepatnya di eksit Gardu Tol Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji pada 16 Maret 2025. Dia menyampaikan BNNP Lampung juga terus bersinergi dengan TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah setempat, dalam melaksanakan operasi bersama pemberantasan dan pemulihan kampung narkotika di Desa Negara Ratu Wates dan Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran pada 7 November 2025. Penindakan tersebut merupakan bentuk kehadiran nyata negara dalam memulihkan wilayah yang terpapar peredaran narkotika, serta menjadi pesan tegas bahwa negara tidak mentoleransi wilayah yang dijadikan bisnis operasional sindikat narkotika. Ditambahkan razia di tempat hiburan malam sepanjang 2025, BNN Lampung telah memberikan layanan asesmen terpadu kepada 1.132 orang dengan hasil rekomendasi 1.128 orang menjalani rehabilitasi dan 4 orang tidak direkomendasikan rehabilitasi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Setiap pagi, dapur MBG mulai bergerak, bukan sekedar memasak, tapi menyiapkan masa depan. Dari relawan di SPPG, makanan bergizi sampai ke anak-anak, menguatkan mereka untuk belajar dan bertumbuh. Di balik ompreng-ompreng itu, ada relawan dan warga sekitar yang ikut terbantu. Inilah kisah kepedulian yang nyata. Saksikan Bintang MBG, Sabtu 27 Desember, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Garuda TV. Selanjutnya pemirsa, dugaan penyalahgunaan dalam penyaluran pupuk subsidi yang dilakukan oleh oknum distributor dan pengecer telah masuk ke ranah hukum. Salah satu gabungan kelompok tani telah melaporkan dugaan ini ke Polres Lampung Tengah. Meski telah dilaporkan, tindakan penjualan pupuk subsidi di atas head masih terjadi. Oknum distributor mengaku dibackingi oleh orang kuat di belakangnya. Dugaan penyalahgunaan dalam penyaluran pupuk subsidi yang dilakukan oleh oknum distributor dan pengecer telah masuk ke ranah hukum. Salah satu gabungan kelompok tani telah melaporkan dugaan ini ke Polres Lampung Tengah. Meski telah dilaporkan, tindakan penjualan pupuk subsidi di atas head masih terjadi. Oknum distributor mengaku dibekeni oleh orang kuat di belakangnya. Polres Lampung Tengah melalui Satuan Reses Kriminal terus memproses laporan ini dan telah masuk ke tahap lidik terkait. Hendra sebagai ketua salah satu Gapoktan yang melaporkan adanya penjualan di atas head pupuk bersubsidi di kios Sido muncul di Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih. Distributor CV Aditya Harapan Kurnia dilaporkan menjual pupuk bersubsidi jenis urea sebesar Rp102.500
dan pupuk subsidi jenis Poska sebesar Rp112.000. Kasat Reskrim AKP Devat Aulia Afran mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP alias Syahendra menyatakan bahwa laporan warga atas nama Hendra masih dalam tahap lidik dengan dugaan perkara pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Diketahui harga eceran tertinggi pupuk subsidi turun 20% sejak 22 Oktober 2025 dengan harga baru untuk urea menjadi 1.800 per kilogramnya atau 90.000 per sak 50 kg dan NPK atau Poska menjadi Rp1.840 per kilogram atau 92.000 per sak 50 kg. Berlaku di seluruh Indonesia dengan tujuan membantu petani menekan biaya produksi. Jika terbukti ada kios atau distributor yang masih menjual pupuk subsidi di atas head, maka izin distributor atau pengecer akan dicabut sesuai dasar hukum keputusan Menteri Pertanian nomor 1117 KPTS SR 310 M10 2025. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Polresta Tanggamus menerjunkan personel untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala pekon pergantian antar waktu di 2 pekon pada hari Senin 29 Desember 2025. Pilkakon PAW masing-masing dilaksanakan di Pekon Sinar Jawa, Kecamatan Air Naningan, dan Pekon Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Polres Tanggamus menerjunkan personel untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala pekon pergantian antar waktu di 2 pekon pada Senin 29 Desember 2025. Pilkakon PAW masing-masing dilaksanakan di Pekon Sinar Jawa, Kecamatan Air Naningan, dan Pekon Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan pihaknya menerjunkan 20 personel pengamanan di 2 pekon yang melaksanakan Pilkakon PAW. Rahmat menegaskan bahwa pengamanan dilakukan guna memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa gangguan Kamtibnas. Selain pengamanan, Kapolres Tanggamus juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Seluruh pihak diminta untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama proses Pilkakon PAW berlangsung. Diketahui dalam Pilkakon PAW di Pekon Sinar Jawa Air Naningan diikuti oleh 2 calon, yakni Hadi Haryanto Effendi dengan nomor urut 1 dan Sabar nomor urut 2. Sementara itu Pilkakon Pekon Tiyuh Memon, Pugung juga diikuti 2 calon, yakni nomor urut 1 yaitu Yuh Rizal Okta dan nomor urut 2 Helmi Wijaya. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, tim TKP 308 Presisi Polres Lampung Timur dan tim gabungan TKP 308 Polsek Seribuwono dan TKP 308 Polsek Waijepara berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada 24 Desember 2025 kemarin di halaman parkir toko kue. Tim TKP 308 Presisi Polres Lampung Timur dengan tim gabungan TKP 308 Polsek Seribuwono dan TKP 308 Polsek Waijepara berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada 24 Desember 2025 kemarin di halaman parkir toko kue. Korban Rahmat berusia 19 tahun, karyawan toko, melaporkan sepeda motor Honda Beat miliknya telah dicuri oleh 2 orang yang belum diketahui identitasnya. Korban mengalami kerugian sebesar Rp19.500.000. Setelah dilakukan penyelidikan, tim TKP 308 Presisi Polres Lampung Timur dan tim gabungan TKP 308 Polsek Seribuwono berhasil menangkap salah satu pelaku, HE 24 tahun,
Di sebuah cucian motor di Pugung Raharjo, pelaku mengaku bahwa dirinya bersama temannya, IT, DPO telah melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T. Tim TK 308 Polsek Bandar Sri Begono dibantu dengan tim TK 308 Polres Lampung Timur pada tanggal 24 berdasarkan dengan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, yaitu pencurian kendaraan dengan pemberatan. Yang terjadi di Dusun 3, Desa Sribegono, Kecamatan Bandar Sri Begono. Dalam pengakuan tersangka ini Bang, ada berapa TKP Bang? Jadi berdasarkan keterangan dari pelaku yang kita amankan, jadi keterangan dari pelaku tersebut, perbuatan yang dilakukannya itu di wilayah hukum Polsek Bandar Sri Begono itu ada sekitar 6 TKP. Jadi yang terakhir kemarin, makanya cepat kita pengungkapan. Tapi setelah kita gali lagi keterangannya, ada beberapa TKP juga yang dilakukan di wilayah hukum Polres Lampung. Yang barang bukti yang kita amankan sementara 1 unit kendaraan hasil kejahatan ya pada tanggal 23, terus ditambah dengan kunci T pada saat dia melakukan pengrusakan di rumah kunci kendaraan tersebut. Pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman kurungan penjara paling lama 7 tahun. Barang bukti yang disita adalah helai sweater warna hitam dan 1 buah helm merek Honda warna hitam. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya pemirsa, jajaran Satuan Reses Kriminal Polres Metro Polda Lampung melalui TK 308 presisi berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan mobil yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro. Petugas mengamankan 2 orang tersangka yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah. Jajaran Satuan Reses Kriminal Polres Metro Polda Lampung melalui TK 308 presisi berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan mobil yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro. Petugas mengamankan 2 orang tersangka yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah. 2 orang tersangka diantaranya BS berusia 27 tahun, asal Buyut, Kecamatan Gunung Sugih, dan LO 34 tahun, asal Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan melalui Kasat Reskrim Polres Metro AKP Chandra Dinata membenarkan pengungkapan tersebut. Chandra mengatakan kedua tersangka ditangkap pada Sabtu 27 Desember 2025 malam setelah polisi menerima informasi terkait keberadaan BS dan LO. Modus kedua tersangka adalah menyewa mobil rental di kota Metro. Namun mobil itu dibawa kabur hingga keduanya dilaporkan ke Polres Metro. Dirinya menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi sewa menyewa kendaraan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana. Dari Metro, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.